Assalamualaikum. Baik anak-anak, gimana kabarnya, sehat? Gimana, masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurallah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat jasmani maupun rohani, nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada alam manusia termulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi ya, kita absen dulu dan berdoa ya. Barangkali ada yang tidak hadir, ada yang sakit dan lain sebagainya. Nanti setelah di absen ya, kita berdoa ya sebelum ke materi. Yang merasa namanya terpanggil, tolong acungkan tangan. Aisyah hadir. Evan hadir. Paujan hadir. Iip hadir. Ita hadir. Lulu hadir. Empiadi hadir. Emrijal hadir. Elvin hadir. Melinda Mutmaina Sally. Mana Sally? Oh hadir. Erlina hadir. Reno hadir. Sakti Sakti hadir. Saskia hadir. Ya, hadir. Siti Alfa hadir. Hadir. Sofyan hadir. Hadir. Jadi hadir semua ya? Ya. Baik, sebelum kita ke pembahasan ya atau ke materi, kita berdoa dulu ya, agar kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Silakan Wiwi dipimpin berdoa. Siap, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Materi hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu iman kepada Rasul ya. Iman kepada Rasul. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan iman kepada Rasul, terlebih dahulu kita barangkali ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas materi apa? Ada yang masih ingat kita membahas materi apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang masih ingat apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang masih ingat? Oh, Wiwi, silakan Wiwi. Apa
Kitab-kitab apa yang diturunkan? Silakan, namanya siapa? Lulu. Kitab-kitab apa yang diturunkan? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, bahwa sudah Bapak katakan tadi, hari ini kita akan membahas atau mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kalian bisa menjelaskan makna iman kepada Rasul, ya. Sebelum nanti Bapak jelaskan apa pengertian iman kepada Rasul dan lain sebagainya, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan atau mengetahui makna iman kepada Rasul. Yang kedua, menerapkan tugas para Rasul. Yang ketiga, menjelaskan sifat wajib bagi Rasul. Yang keempat, menjelaskan sifat mustahil bagi Rasul. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yaitu iman kepada Rasul, sekarang kita lanjut yaitu ke pembahasan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, barangkali ada yang tahu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Tahu. Silakan, siapa namanya? Siti Mutmainah. Siti Mutmainah. Silakan, apa perbedaan Nabi dan Rasul Mutmainah? Rasul seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Kepada umatnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kalau Nabi namanya siapa? Sabti. Silakan Sabti. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Oke. Tepuk tangan. Jadi itu ya. Jadi apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Rasul itu seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk disebarkan kepada umatnya. Kalau Nabi yaitu seorang laki-laki yang menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan untuk orang lain atau disebarkan kepada umatnya. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada pengertian iman kepada Rasul, ya. Bapak akan bacakan. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban karena iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman, yaitu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dengan sepenuh hati atas kedatangan Rasul, mulai dari Rasul yang pertama yaitu Nabi Adam, ya, sampai dengan Rasul atau Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu tugas dan sifat Rasul, ya. Bapak akan bacakan, ya. Ada yang tahu tugas dan sifat Rasul? Tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sementara sifat-sifat Rasul yaitu sidik, amanah, tabligh, batonah, ya. Sidik artinya benar atau jujur, ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Batonah artinya cerdas. Oke.
Lanjut ya. Coba kalian dibikin kelompok, kalau bisa 5 kelompok ya. 5 kelompok. Coba kelompok pertama Aisyah, Evan, Paujan, Lutfi, Iip, dan Ita. Dibikin kelompok ya. Kita bikin 4 kelompok. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Lulu, Empiadi, Emrijal, Elvin, Melinda, Mukmainah, Seli. Lulu, Empiadi, Emrijal, Elvin, Melinda. Yang tidak disebutkan coba dipindah ke di kelompok ini. Lulu, Empiadi, Emrijal, Elvin sama Melinda ya. Kelompok C ya, Mutmainah, Seli, Herlina, Reno, Septi, Sakti ya. Ya, ini untuk kelompok C. Sekarang kelompok D, Saskia, Siti Alfa, Sofian, Mesia sama Wiwi. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Kalau sudah dibentuk kelompoknya, silakan kalian diskusikan ya. Kerja kelompok ya, silakan didiskusikan. Yang kalian harus diskusikan ya. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul ya. Silakan ditulis. Jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua jelaskan pengertian iman kepada Rasul. Yang ketiga apa tugas para Nabi dan Rasul. Yang ketiga, apa tugas para Rasul? Yang keempat, ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Silakan masing-masing kelompok buat ketua kelompoknya dan ditulis anggota-anggotanya. Silakan dikerjakan, diskusi silakan. Silakan diskusi. Kalau bisa di satu meja sini. Yang geser sini, Pak Cijang. Silakan bikin kelompok, usahakan di tengah.
Ada yang sudah? Itu kalau belum jauh.
Sudah semua? Baik, kalau sudah semua kita persentase ya. Kita persentase. Kalau memang waktunya nanti memungkinkan, semua kelompok harus persentase ya. Tapi kalau tidak memungkinkan waktunya ya, kita ambil 1 atau 2 kelompok saja. Cung yang siap persentase kelompok mana? Kelompok D ya. Silakan kelompok D persentase maju ke depan. Benar atau salah tidak jadi masalah, nanti kita koreksi ya. Nanti kita koreksi sama-sama. Silakan sebutkan nama kelompoknya, kelompok D, ketua kelompoknya, dan anggota-anggotanya. Ya, silakan. Ketua kelompok Pesya, anggota Wiwi, Saskia, Siti Alfa, Muhammad Sofian. Silakan. Jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul ialah seorang lelaki yang diberikan wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Nabi seorang lelaki yang diberikan wahyu untuk diri sendiri. Terus, yang kedua, jelaskan pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah keyakinan penuh bahwa Rasul adalah utusan Tuhan yang saleh dan amanah serta menerima. Coba kelompok lain mohon didengarkan, barangkali ada yang mau memberikan masukan ya terkait apa yang disampaikan oleh kelompok D. Ya, silakan didengarkan untuk kelompok lain. Dilanjut. Pertanyaan yang ketiga, apa tugas para rasul? Tugas para rasul adalah menyampaikan ajaran Tuhan kepada manusia, mengirim mereka kepada kebenaran. Oke. Yang terakhir, ada berapa sifat wajib bagi rasul? Silakan, ada lagi yang mau maju ke depan, kelompok mana? Kelompok P, silakan. Kelompok lain silakan dengarkan, barangkali ada yang mau mencela atau menambahkan ya. Berani ya. Silakan sebutkan ketua kelompok dan anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan Jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umat. Terus pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengertian iman kepada Rasul. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul sebagai utusannya. Silakan pertanyaan yang ketiga, apa tugas para rasul? Pertanyaan yang keempat, ada berapa sifat wajib bagi rasul? Sudah? Tepuk tangan buat kelompok. Cukup 2 kelompok saja ya, cukup ya.
terutama kelompok B dan kelompok B. Secara garis besar, alhamdulillah kalian sudah memahami ya atau mengerti ya apa itu iman kepada Rasul ya, sifat-sifat Rasul dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah secara garis besar kalian sudah mengerti ya, sudah paham. Ya, untuk selanjutnya karena waktunya sebentar lagi mau habis ya, kita melakukan refleksi ya, sebelum penutupan kita melakukan refleksi ya. Setelah Bapak analisis, Bapak lihat, alhamdulillah ya, alhamdulillah setelah Bapak lihat secara garis besar kalian sudah mengerti apa itu iman kepada Rasul, tugas Rasul, sifat-sifat Rasul dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua ya bisa menteladani ya, bisa menteladani sifat-sifat Rasul ya, dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sekali lagi untuk refleksi, Bapak secara garis besar bisa menyimpulkan alhamdulillah kalian memahami ya, mengerti ya apa yang kita pelajari hari ini. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya, perhatikan, kita akan membahas indahnya beragama secara moderat. Jadi pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas atau mempelajari indahnya beragama secara moderat ya. Sebelum nanti ke pertemuan yang akan datang, boleh silakan dibuka-buka di Google untuk materi indahnya beragama secara moderat. Mungkin pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi